Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Masih bersama channel Reak Tutor ya teman, channel belajar bersama, channel mencari solusi bersama, bukan pemberi solusi ya teman. Sehat selalu dan yang sakit segera sembuh saat ini ya teman. Saya masih di area apa namanya, kampung saya, tapi ini di taman ya teman. Taman Kota BSD. Kalau kalian tahu itu di BSD itu di dekat sekolah Al Azhar. Memang ini wilayahnya itu teman. Ini saya ngambil di bawah pohon beringin karena apa? Suara biar tidak bising teman. Karena kalau saya masuk di taman itu banyak yang jalan-jalan sehat, banyak anak-anak yang sedang main. Jadi nanti apa? Audionya nanti bisa kena klaim hak cipta karena berbagai suara yang tidak jelas. Karena tahu sendiri YouTube itu sudah masalah, apapun disepamkan, apapun di delete tanpa alasan. Ini saya mau bahas sedikit ini teman, sedikit saja mengenai musik itu ya teman, tapi tidak ini lah ya. Kalau saya mengatakan YouTube itu bermasalah, ya memang bermasalah tuh teman. Kan dia ini menyediakan musik di galeri. Kalau kita mau pakai musik, boleh disisipkan di video kita, disisipkan untuk kreator. Tapi faktanya apa? Ada yang diklaim hak cipta. Itu kenapa? Berarti YouTube sendiri itu juga tidak konsisten, alias masalah juga teman. Makanya kalau kita ini ngomongin kreator masalah, ya memang YouTube sendiri juga cari masalah, benar nggak? Jadi marilah kita bermasalah ya teman. Jadi kita ini seakan-akan ini ingin memperjuangkan kebenaran, baik kebenaran YouTube, baik kebenaran trik, baik kebenaran suatu cara untuk menjadi YouTuber. Tapi semua itu tidak akan berjalan dengan lancar ya teman, karena memang YouTube sendiri juga tidak sempurna, apalagi kreatornya ya teman, baik kreator yang senior maupun kreator yang masih pemula. Jadi memang kalau kita ini kan memang ingin menyelesaikan berbagai masalah. Masalahnya ya apa sih di YouTube? Ya masalah subscribernya hilang, jam tayangnya merosot, lalu videonya dihapus, musiknya diklaim hak cipta. Berarti kan masalah teman. Nah kita ini kan sebagai kreator YouTuber pemula, maksudnya ingin mencari solusi supaya tidak spam, supaya tidak itu kan sama, semuanya sama, mengatasi masalah dari masalah, tapi untuk masalah lagi teman. Jadi masalah diselesaikan dengan masalah, tapi ujungnya masalah lagi teman. Jadi kita nih kalau memandang masalah jangan terlalu fanatik. Memang YouTube YouTube sendiri juga banyak masalah. Apalagi kreatornya bermasalah. Nah, kok bisa mas? Bisa. Ya ketika video kita dikritik orang, di komen orang, di hater orang, masalah nggak kira-kira? Kira-kira dikomeni jelek itu, dikomenin nggak bener, kira-kira hater nggak? Masalah nggak? Masalah kan? Nanti bisa dihapus oleh YouTube karena komentarnya itu banyak spam. Nah berarti kan masalah teman. Nah, apalagi masalahnya subscriber hilang, lalu ditangani supaya tidak hilang. Masalah lagi jam tayangnya hilang, ditangani supaya tidak hilang. Masalah lagi, akhirnya apa teman?
Ya sudah, YouTube sendiri juga tidak jelas, cara nanganinya juga tidak pakai konfirmasi. Kalau ngasih informasi berita hanya mengenai perbaiki videomu, editing yang bagus, pakai kamera yang bagus, kan gitu aja toh. Pakai studio YouTube yang bagus, kan gitu. Tapi masalah-masalah yang rentan ketika kita ajukan banding atau bahkan itu pun juga tidak direspon. Ya memang tidak semuanya, ya semua ada yang direspon, seperti pengajuan monetisasi yang ditolak juga diterima. Tapi kan bermasalah juga awal-awalnya. Nah, kalau kita bahas masalah, memang dari YouTube sendiri salah, bukan salah maksudnya, bermasalah dengan sistemnya. Lah, apalagi kreator yang tidak memahami tentang mesin algoritma, atau disebut kita ini mesin robot, ya kan? Ya, namanya Google adalah diciptakan oleh manusia, itu mesin ya teman. Jadi kita sedikit memahami tentang apa itu Google. Adanya Google YouTube, Google WhatsApp, Facebook, Google lainnya, pokoknya googling aja. Nah, berbagai produk Google, satu kantor, satu departemen perusahaan namanya perusahaan Google. Google mengembangkan salah satunya adalah Google YouTube atau Google yang lainnya. Nah, kita ini kan menjadi calon kreator YouTube. Nah, menjadi calon kreator YouTube, makanya kita harus mengenali yang namanya algoritma, rekomendasi. Tapi saya tidak akan bahas itu karena video-video saya sudah banyak sekali mengenai algoritma, rekomendasi. Ini saya akan sedikit membahas tentang robot ya teman. Kalau kita ini ingin lebih tajam, sebenarnya mesin itu disetting oleh pembuatnya. Lihat disetting kayak apa mas? Ya seperti kebiasaan manusia itu apa? Kebiasaan manusia itu misalkan kalau kerja 2 jam capek, istirahat kan. Nah, makanya kita ini kenapa kalau nonton itu dijeda 2 jam agar tidak dianggap robot oleh mesin. Karena kalau kita teliti teman, kita ini punya HP, ketika kita ini membuat email atau apa, terkadang kan ada apakah Anda robot atau bukan, itu kan suruh ngisi itu teman, ngisi kayak gambar gitu kan. Karena kita ini manusia apa robot kan gitu. Akhirnya dikasih kata sandi yang berbentuk apa itu kode, suruh itu atau gambar. Nah, itulah mesin Google itu membaca kebiasaan manusia. Nah, YouTube ini sama teman. Kalau kita nonton terlalu barbar, itu dianggap spam oleh YouTube karena bukan perbuatan manusia. Karena yang bisa melakukan kerja tanpa capek itu hanya mesin teman. Mesin yang sudah disetel, yang disetting oleh pembuatnya. Makanya ya salah satunya adalah subscriber hilang, jam tayang agak rontok ya gara-gara itu teman. Jadi YouTube juga tidak mau apabila melebihi 2 jam atau apa ya sudah dianggap spam. Gitu aja teman. Jadi harus dipahami mengenai hal ini itu lebih dalam teman. Belajar dari sini. Menurut riset saya atau analisa saya itu begini teman. Menjadi YouTuber itu asal satu itu mengerti algoritma, yang kedua memahami rekomendasi. Kalau orang bicara kata kunci, hashtag itu kecil teman. Ya sekarang kalian pakai hashtag SEO bagus, videonya rame nggak? Agak rame teman, karena tidak memahami algoritma. Kenapa video-video biasa, konten-konten biasa itu rame teman? Karena memahami strategi. Itulah algoritma teman, algoritma atau memahami mesin YouTube dan sebagainya teman. Karena kalau tidak memahami,
ya sudah, kita ini hanya bikin konten ya tiap hari, hashtag SEO video bagus, faktanya tidak paham, akhirnya gagal, videonya sepi, akhirnya teriak di kolom komentar dan menyalahkan kreatornya bahwa trik ini sesat, trik oplos sesat, apapun sesat ya teman. Oke, itu saja. Ini saya masih di area, ini saya pagi-pagi mas ya teman, daripada nggak ada, karena kreator itu harus bisa memanfaatkan waktu yang benar, apapun menjadi konten, dimanapun boleh membuat konten. Jadi jangan terpancing harus di studio YouTube, tidak teman, harus punya studio bagus, enggak begitu caranya ya. Kalau senior yang mengajarkan tentang apa berbayar ya silahkan, kalian tergantung pilih belajar itu di mana saja, mau ikut berbayar atau yang gratis. Kalau yang berbayar ya review channel ya jutaan teman, padahal terima review channel lah, kita aja bisa review channel teman. Itu ya teman, udah saya akhiri karena durasi terlalu panjang, nanti kalian capek, karena pemula ini kan buru-buru maunya durasi harus cepat teman. Oke, sehat selalu dan rajin upload video, di berinteraksi kolom komentar. Salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.